Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Ibu. Ibu. Ya, jadi Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat karena di tengah pandemi ini kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker sehingga kita semua bisa selalu sehat. Ya. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mary yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi, Ibu sudah mengirimkan absen di Google Classroom. Karena itu, Ibu minta anak-anak semua mengisi absennya. Di situ batas waktunya hanya 15 menit. Jadi Ibu harap kalian jangan lupa mengisi absen, karena absen juga bagian dari penilaian. Anak-anak, tadi Ibu sudah mengirimkan di grup WA, yaitu link sebuah video. Ibu harap kalian sudah menonton video tersebut, karena video ini adalah kelanjutan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Berdasarkan video yang sudah Ibu berikan tadi, Ibu akan bertanya kepada kalian, komponen apa saja yang terdapat dalam ekosistem? Komponen biotik dan abiotik, Ibu. Ya, jadi apa yang dijawab oleh anak Ika itu sangat benar sekali. Kita berikan aplaus untuk anak Ika. Soal yang selanjutnya, apa yang akan terjadi jika ekosistem tidak seimbang? Mengalami kerusakan Ya, lingkungan. benar sekali. Jadi, jika ekosistem tidak seimbang akan mengalami kerusakan. Di sini anak Ika sangat fokus, dia bisa menjawab dua pertanyaan Ibu sekaligus. Karena itu, Ibu harap anak-anak yang lain bisa fokus seperti Ika dan aktif dalam kegiatan diskusi. Kita lanjut anak-anak. Pembelajaran kita pada hari ini tentang pencemaran lingkungan, kompetensi dasar yang harus kita pelajari. 3.11 menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. 4.11 merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, berdiskusi dan pengamatan langsung, diharapkan peserta didik mampu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, dan merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tepat, secara kolaboratif, bertanggung jawab, kritis, dan kreatif. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang pertama menganalisis jenis-jenis bahan pencemar, yang ketiga menganalisis jenis-jenis pencemaran lingkungan, yang keempat menentukan upaya pelestarian lingkungan, yang kelima merancang poster yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan. Baik anak-anak, jadi itu adalah materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Pengertian pencemaran lingkungan. Mungkin anak-anak ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berupaya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih Diana, kita berikan aplaus untuk Diana.
Jawabannya benar sekali. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia dan oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu dan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Di sini, segala sesuatu yang menimbulkan pencemaran dinamakan bahan pencemar atau polutan. Ya, jadi di sini jenis-jenis bahan pencemar itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bahan pencemar yang dapat terdegradasi. Bahan pencemar yang dapat terdegradasi ini dibagi juga menjadi dua, yaitu bahan pencemar yang dapat terdegradasi secara cepat dan bahan pencemar yang dapat terdegradasi secara lambat. Contoh terdegradasi secara cepat itu bahan pencemar dari limbah manusia, hewan, dan limbah perkebunan. Sedangkan bahan pencemar yang terdegradasi secara lambat, contohnya itu nih, sampah-sampah plastik. Yang kedua, bahan pencemar yang tidak dapat terdegradasi adalah senyawa yang tidak pecah melalui proses alam, contohnya merkuri dan timbal, serta senyawanya aluminium dan plastik. Kita lanjut. Jenis-jenis pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya. Anak-anak bisa bantu Ibu menjawab jenis-jenis pencemaran lingkungan ini. Yang pertama Ada yang pencemaran bisa air, Ibu. menjawab? Pencemaran udara, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi di sini Pencemaran jenis pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar, yaitu pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik. Misalnya sisa deterjen yang mencemari air. Kemudian pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya di sini CO2 dan CO, walaupun dia tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi bersifat racun yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah, disebabkan oleh beberapa jenis pencemar, seperti sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng. Kemudian, di sini Ibu sudah tampilkan pada slide itu adalah gambar yang pertama, gambar pencemaran air. Jadi di gambar itu kita bisa melihat bahwa air laut menjadi kotor karena terdapat banyak sampah, kayu-kayu, sampah plastik. Kemudian pada gambar kedua itu adalah sisa limbah industri yang bersifat racun itu dibuang ke laut. Dan pada gambar ketiga itu, anak-anak, ada yang bisa jelaskan apa yang terjadi pada gambar ketiga? Ikan-ikan mati, Ibu. Betul sekali. Jadi gambar yang ketiga itu adalah ikan mati akibat dari air laut yang tercemari. Sisa-sisa limbah industri yang bersifat racun jika dibuang ke laut dan ikan-ikan meminumnya atau mengkonsumsi racun tersebut, dampaknya ikan-ikan tersebut akan mati. Jadi di sini, jika ikan mati tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka zat racun yang ada dalam tubuh ikan itu akan berpindah ke manusia. Di sini, akibatnya manusia juga akan terserang penyakit. Karena itu, Ibu harap kita harus menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita itu tetap seimbang. Di sini juga untuk kepentingan manusia. Jika lingkungan kita seimbang, maka kehidupan manusia pun akan aman dan tidak terpengaruhi. Gambar selanjutnya itu adalah gambar pencemaran tanah. Anak-anak dapat melihat pada gambar pertama itu tanah tercemari, kemudian kedua tanah mulai kehilangan humusnya. Dan gambar ketiga itu tanaman padi yang ditanam tetapi dia tidak tumbuh subur karena humus dari tanah tersebut telah hilang. Gambar selanjutnya adalah pencemaran udara.
di mana pencemaran udara itu berasal dari kendaraan dan pabrik-pabrik. Jika udara yang tercemar ini terhirup oleh manusia, maka dapat menimbulkan berbagai penyakit yang juga berakibat fatal seperti manusia dapat meninggal. Yang keempat adalah pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio, dan bunyi suara yang keras sehingga mengganggu pendengaran. Selanjutnya, upaya pelestarian lingkungan. Anak-anak bisa menjelaskan upaya pelestarian lingkungan seperti apa yang dapat kita lakukan. Buang Iya. sampah pada tempatnya. Melakukan reboisasi. Di sini, upaya pelestarian lingkungan itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan antara lain, pabrik tidak boleh menghasilkan produk atau barang yang dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, secara teknologi, penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya sendiri terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator. Penanggulangan yang ketiga yaitu secara edukatif, seperti yang tadi teman-teman kalian jawab, itu melakukan reboisasi dan membuang sampah pada lingkungannya. Di sini, penanggulangan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal di sekolah, dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Melalui jalur pendidikan non-formal dilakukan penyuluhan kepada masyarakat. Anak-anak, jadi materi kita pada hari ini sampai di sini, dan Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Ibu membentuk kalian dalam beberapa kelompok agar kalian bisa berdiskusi dan lebih memahami materi kita pada hari ini. Ibu akan share LKPD-nya, jadi Ibu harap kalian mengerjakannya dengan benar. Anak-anak, apakah kalian sudah melihat LKPD yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Maka Ibu akan memberi menit untuk mengerjakan LKPD itu. Waktunya hanya 5 menit, Ibu harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Waktu kita untuk mengerjakan LKPD telah selesai. Saatnya kalian mempresentasikan kalian. Kelompok pertama bisa membacakan hasil diskusi kalian dan teman-teman lainnya mendengarkan, dan mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau memberikan komentar, Ibu persilakan. Baik, Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan LKPD nomor 1. Setelah kami melakukan diskusi, maka pengaruh apa saja sampah plastik terhadap lingkungan? Jadi pengaruh sampah plastik antara lain dapat menimbulkan pencemaran, baik itu pencemaran tanah, air, maupun udara. Di tanah, plastik dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah. Senyawa kimia dari plastik yang masuk di dalam tanah akan membunuh hewan pengurai seperti cacing. Nah, di udara, komponen plastik yang bertebaran dapat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Sebagai contoh, plastik jenis polivinil atau PVC yang mengandung halogen akan memproduksi dioksin apabila dibakar. Nah, dioksin adalah salah satu komponen paling berbahaya yang dihasilkan oleh manusia. Sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat dan menyebabkan dangkalan yang pada akhirnya menyebabkan banjir. Kualitas air akan semakin memburuk karena tercemar oleh sampah plastik yang di dalamnya terkandung banyak bahan-bahan kimia. Kemudian hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut sebagai makanan dan memakannya sehingga akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Sekian jawaban dari kami kelompok 1. Terima kasih, Ibu.
Baik, jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya. Kita lanjut pada kelompok kedua. Baik, untuk jawaban nomor 2, berdasarkan gambar, maka kami mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu penyakit apa saja yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan. Penyakit yang terjadi yang dapat ditimbulkan dari pencemaran lingkungan yaitu gangguan sistem saraf, tetanus, hepatitis A, demam berdarah, cacingan, dan infeksi kulit. Sekian jawaban dari kami. Baik, jadi terima kasih untuk kelompok 2 yang telah berdiskusi dan membacakan hasil diskusinya. Kita lanjut pada kelompok ketiga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Setelah kami melakukan diskusi, maka cara mencegah pencemaran lingkungan antara lain jangan membuang sampah sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Dan berapa sampah organik dan anorganik, membawa botol minuman dan tempat makan sendiri, mendaur ulang sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna, seperti hiasan dinding dan barang lainnya. Kurangi penggunaan sedotan, membawa tas belanja dari rumah, membatasi pembelian barang secara daring. Baik, terima kasih teman-teman. Itu hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah membacakan hasil diskusinya. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita sampai di sini. Ibu akan meminta salah satu dari kalian menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu dan teman-teman, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat energi, dan ataupun komponen lain ke dalam lingkungan atau berupaya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau objek proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan penuntunannya. Jenis-jenis bahan pencemaran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, bahan pencemaran yang dapat terdegradasi atau biodegradable. Yang kedua, bahan pencemaran yang tidak dapat terdegradasi, yaitu atau non-biodegradable. Jenis-jenis pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran tanah. Dan yang ketiga, pencemaran udara. Baik, terima kasih untuk anak Diana yang sudah membantu Ibu menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini Ibu akan menambahkan sedikit. Jenis-jenis bahan pencemar berdasarkan tempat terjadinya ada 3, seperti yang anak Diana jelaskan tadi, dan ada satu lagi pencemaran, yaitu berdasarkan tingkat kebisingannya adalah pencemaran suara. Jadi di sini juga Ibu akan menambahkan, kita sebagai bagian dari lingkungan, kita bisa ambil bagian dalam proses menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan berusaha menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Ya, jadi hanya ini saja materi kita pada hari ini. Ibu akan mengirimkan tugas di Google Classroom. Silakan mengerjakannya dan dikumpulkan. Itu pakai batas waktu, jadi Ibu harap kalian mengumpulkannya tepat waktu. Baik anak-anak, jadi Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa penutup. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak Ika yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu.